Selamat pagi semuanya. Hari ini kembali berjumpa dengan Pak Didik. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang interaksi antar ruang. Keanekaragaman sumber daya alam di Indonesia ditandai dengan adanya perbedaan sumber daya alam di masing-masing wilayah atau di masing-masing daerah. Apa yang dihasilkan oleh sumber daya alam di daerah tersebut dengan sumber daya alam yang di daerah lain tentunya akan berbeda. Apa yang menjadi permasalahan hari ini? Nah, dengan adanya perbedaan ini tadi, maka perlulah interaksi antar manusia tadi. Apa keterkaitan antara sumber daya alam di Indonesia dengan ruang? Apakah yang kamu ketahui tentang ruang dan interaksi antar ruang? Untuk itu, lebih jelasnya, belajar dengan Pak Didik, belajar IPS, mudah dipahami, mudah dimengerti. Simak video berikut ini. Ruang menurut Suma Atmaja adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Ruang dalam arti lain, semua ruang di muka bumi yang digunakan makhluk hidup untuk berinteraksi. Adapun interaksi antar ruang adalah hubungan yang terjadi dikarenakan perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki setiap tempat. Tempat adalah salah satu bagian dari ruang yang digunakan untuk aktivitas makhluk hidup. Jadi, intinya ruang adalah sebuah ruangan dan di dalamnya ada sebuah makhluk hidup dan saling ketergantungan, saling berhubungan. Jadi, ruang, interaksi antar ruang dan tempat ini adalah satu keterkaitan. Konsep-konsep ruang yang akan kita pelajari hari ini antara lain konsep lokasi, konsep jarak, konsep distribusi, konsep aksesibilitas, dan konsep diferensi area. Pertama, konsep lokasi. Konsep lokasi adalah posisi suatu objek yang berada di dalam ruang. Contohnya, Indonesia terletak di sebelah selatan negara Malaysia. Maksudnya apa? Bahwa Indonesia ini ada di sebuah lokasi secara batas wilayahnya ada di sebelah selatan negara Malaysia. Yang kedua adalah konsep jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan dua lokasi yang dihitung dengan hitungan waktu atau panjang. Contohnya, jarak geometri diukur dengan ukuran sentimeter, meter, dan kilometer. Misalnya jarak rumah kalian ke sekolah berapa kilo, misalnya 5 kilo. Nah, berarti hitungannya itu dinamakan hitungan geometri. Yang kedua adalah jarak waktu. Waktu diukur dengan detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Misalnya, jarak rumah kalian tadi dari rumah ke sekolah ada 5 km. Jika diukur dengan ukuran waktu, bisa ditempuh berapa waktu? Misalnya cukup waktu karena 5 kilo ya kira-kira 20 menit. Nah, itu namanya ukuran waktu. Ketiga, jarak ekonomi adalah jarak yang diukur dengan biaya yang dikeluarkan atau digunakan. Kembali lagi contohnya,
dari rumah ke kalian tadi jaraknya 5 km, jika diukur dengan ongkos biaya uang misalkan naik angkot, naik angkot ini misalnya jaraknya 5 kilo itu bayarnya cuma 4.000, berarti ongkos biayanya atau ukuran uangnya 5.000. Kalau misalkan kita hitungan dengan biaya bahan bakar minyak, kalian bawa motor, nah misalkan 5 kilo itu berarti kalau kita bensinnya itu 1 liter itu misalkan 10.000, berarti kan nggak nyampe 1 liter di situ, hanya paling seperempat, ya kan, berarti kurang lebih hanya 2.500. Itu namanya ukuran hitungan ekonomi dalam konsep jarak. Yang ketiga adalah konsep distribusi. Distribusi adalah konsep yang digunakan untuk mempelajari gejala yang ada di permukaan bumi berdasarkan persebarannya. Contohnya adalah persebaran fauna-fauna di Indonesia. Ini kenapa ini bisa terjadi pendistribusian antara wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3 itu berbeda. Misalkan di Indonesia, fauna Indonesia itu dibagi menjadi 3, ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, dan Indonesia bagian tengah. Jenis floranya, macam-macam floranya pun juga berbeda. Ini namanya konsep distribusi. Kemudian konsep aksesibilitas. Konsep aksesibilitas adalah, atau aksesibilitas itu dikatakan keterjangkauan, adalah mudah tidaknya suatu lokasi ditempuh dari objek lokasi lain. Aksesibilitas dipengaruhi oleh lokasi, jarak, dan topografi. Jadi aksesibilitas ini katakanlah tempat itu dijangkau sangat cepat, mudah, atau sangat sulit, atau sangat lama. Nah, ini namanya konsep aksesibilitas, keterjangkauan. Contohnya, lokasi pegunungan akan lebih sulit ditempuh dibandingkan dengan dataran rendah. Yang kelima adalah konsep diferensi area atau perbedaan wilayah. Konsep diferensi area adalah konsep yang membandingkan dua wilayah yang berbeda karena perbedaan sumber daya alamnya. Jadi sumber daya alam ini menjadi dasar untuk membedakan dari kondisi wilayah. Contohnya, wilayah A atau daerah A menghasilkan sumber daya alam emas, tetapi daerah A itu kurang menghasilkan sumber daya pertanian. Atau wilayah B menghasilkan sumber daya alam pertanian, tetapi kurang atau tidak menghasilkan sumber daya alam emas. Nah, ini adalah perbedaannya begitu. Jadi wilayah A itu menghasilkan kelebihan atau adanya barang sumber daya alam apa, yang B ada sumber daya alam apa tetapi ada sebuah perbedaan. Untuk faktor yang mempengaruhi atau faktor yang mendorong interaksi antar ruang adalah 1. Perbedaan potensi alam. Potensi alam ini kemampuan alam, kemampuan sebuah lingkungan menghasilkan apa yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Kemudian perbedaan iklim dan tingkat kesuburan. Iklim ini juga apakah iklimnya tropis, subtropis, kemudian
kutub, ini hasilnya juga berbeda. Kemudian tingkat kesuburan juga mempengaruhi. Daerah yang subur, daerah yang tandus, otomatis hasil-hasil alamnya pun juga akan berbeda. Ketiga, tingkat penguasaan iptek yang dimiliki setiap wilayah. Tingkat penguasaan iptek ini nanti akan dipengaruhi oleh sumber daya manusianya. Sumber daya manusia di wilayah tersebut itu kira-kira bagaimana? Apakah mereka secara mayoritas manusia ini sudah berteknologi atau mempunyai pengetahuan yang luas, atau masyarakat yang ada di suatu wilayah itu masih berpikiran berprinsip tradisional. Adapun pengaruh interaksi antar ruang dalam kehidupan manusia antara lain di bidang ekonomi, misalnya adanya kegiatan saling tukar menukar barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, sehingga muncul jual beli atau perdagangan antar pulau, antar wilayah, antar negara. Nah, ini memenuhi contoh dari memenuhi kebutuhan bidang ekonomi. Kemudian contoh di bidang sosial, saling bersosialisasi dan berinteraksi agar kita bisa saling mengenal. Jadi kehidupan sosial selain ada kegiatan tukar menukar tadi, bidang sosialnya pun juga ada saling kenal mengenal, saling interaksi. Yang tadinya tidak kerjasama jadi kerjasama, akhirnya juga kenal. Ini contohnya, jadi berinteraksi. Yang ketiga, di bidang budaya. Di bidang budaya, kita harus saling berinteraksi dengan budaya yang ada di sekitar kita, agar kita di dalam kehidupan di masyarakat bisa diterima. Maksudnya, kalau kita pindah di suatu wilayah atau melakukan transmigrasi atau urbanisasi, maka kita harus berinteraksi terhadap budaya masyarakat sekitar. Supaya apa? Supaya kita bisa diterima, supaya kita bisa bergaul di masyarakat tersebut. Keempat, bidang pendidikan. Bidang pendidikan, misalnya di daerah pegunungan jarang ada pendidikan yang bagus dan berkualitas. Walaupun sebenarnya ada, tetapi jarang. Karena kondisi geografisnya sangat tidak mendukung, sangat tidak menunjang. Berbeda dengan daerah yang berada di dataran rendah atau daerah kota. Secara umum, secara mayoritas, pendidikan yang ada di daerah dataran rendah atau kota lebih maju, lebih berkualitas, dan sarana prasarananya pun juga lebih lengkap. Ini yang membedakan. Jadi orang-orang atau manusia yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil, jauh dari perkotaan, maka mereka kebanyakan kalau ingin meningkatkan pendidikannya lebih tinggi, lebih bagus, kebanyakan saat ini mereka pergi ke daerah kota. Demikian penjelasan Bapak tentang interaksi antar ruang. Terima kasih. Selamat siang.